Ya kan, ulaika nanti sampai ulai khosun ayat berikutnya ayat 16. Ulaika alladzina laisa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang laisa bil akhirati illa an-nar, yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan habita ma sana'u, terhapuslah, sia-sialah ma sana'u, apa yang mereka perbuat fiha di dunia, wa batilun, dan sia-sialah apa yang terhapuslah apa yang makanu ya'malun, apa-apa yang mereka perbuat dahulu di dunia, yang mereka kerjakan di dunia. Ini orang munafik karena beramalnya bukan karena Allah, dan begitu juga berlaku ini bagi orang yang tidak ikhlas, maka terhapus amalnya. Orang yang riya. Ya, seperti perkataan Mujahid bahwa ini berkenaan dengan orang yang riya. Dikatakan oleh Rasulullah, inna akhwafu asyirkul asghar. Yang paling saya takutin atas kalian itu adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya. Itu riya. Ada yang mengatakan ini amalnya orang kafir, maka mereka menginginkan dunia. Adapun orang mukmin menginginkan dunia dan akhirat, wadul akhirah ghalibah. Tapi keinginan mereka untuk akhirat lebih dominan, sehingga mereka tetap diganjar dengan kebaikannya di akhirat. Dari situ ulama para Imam Ghazali menjelaskan bahwa kalau riya itu dilihat seberapa parah. Kalau memang parah sekali, memang riyanya itu bisa menghapus seluruh amal. Kalau cuma sedikit, ya riyanya tadi, kualitas riyanya itu, dan lebih banyak ikhlasnya, ya maka dia diganjar menurut keikhlasannya. Maka riya itu mengurangi pahalanya tadi. Ya, gambarannya seperti orang mau ke majelis, dia niat karena Allah apa enggak, atau karena ada si fulan, atau mau nagih utang di situ, kebetulan si fulan datang di majelis. Nah, kalau dilihat, kalau dia murni untuk nagih utang, berarti kan dia kalau seandainya fulan, dia tahu fulan tidak bakal datang, dia tidak akan datang, kan gitu. Seperti ini aja murni. Kalau masih 50-50 ya majelis, ya fulan tadi, berarti kan 50-50. Ibarat orang gotong itu kan separuh-separuh, sama kuatnya kan. Maka papok pahalanya majelis sama pahala nagih utang. Ya papok habis. Tapi kalau dia niatnya majelis, apa katanya lah, si fulan datang ya boleh, enggak datang ya enggak apa-apa, pokoknya saya datang. Kebetulan si fulan datang. Nah ini kan insya Allah lebih dominan ikhlasnya 80-70%. Jadi korting juga pahalanya 80-70. Jadi dia dapat 100% karena di korting sama niat sama si fulan tadi itu. Ya. Gambarannya begitu. Itu saya terjemahkan dari Ihya, dari bab masalah kita boleh ikhlas itu. Imam Ghazali berpendapat begitu. Itu tergantung kualitas seberapa parah riyanya tadi. Maka mereka itu ulaika alladzina laisa bil akhirati illa an-nar. Mereka tidak ada di akhirat kecuali apa? Maksudnya? Ya itu tadi, kalau menurut ulama lain itu kan langsung habis, karena masalah ini kan khilaf. Apakah riya otomatis menghapus habito anhum, langsung dihapus? Itu khilaf. Maka Imam Ghazali lebih mengunggulkan pendapat yang saya sebutkan tadi, bahwa itu tergantung seberapa parah. Kalau bisa dominan riyanya 70-30, ikhlasnya cuma sedikit, ya berarti ya terhapus. Kalau papok 50-50, 50-50, ya entai pahalanya. Kalau riyanya cuma sedikit, yang banyak ya insya Allah masih ada sisa pahala, walaupun ya di korting dulu kan itu dengan riyanya tadi. Allahu a'lam. Tapi yang pasti kan meninggalkan amal karena riya itu juga meninggalkan karena amal karena manusia itu juga riya.
Beramal karena manusia itu riya, meninggalkan amal karena manusia itu ya riya. Terus ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu Allah selamatkan dari kedua-duanya tadi. Ya. Kemudian mana tadi? Jadi orang yang ahlu riya, dari Abdullah bin Abbas menafsirkan orang yang ahlu riya itu diberikan kebaikan mereka di dunia. Ya kan? Kenapa? Karena mereka la yuzlamuna nakira. Allah tidak pernah menzalimi siapapun orang yang beramal. Riya pun karena niatnya cuma untuk dunia, ya diberi di dunia sesuai dengan niatnya. Walikul imri'in mana apakah hijratu ila Allah Rasul, hijratu Allah Rasul, maka hijratu di dunia yusibuha. Yang kedua, hijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya menurut apa yang dia hijrah kepadanya. Dia hijrah karena harta, yaitu yang dia peroleh. Dia hijrah karena wanita, yaitu yang insya Allah akan dia peroleh. Likul imri'in mana bagi setiap orang apa yang dia niatkan, kuantitas dan kualitas. Kuantitas dan kualitas. Ya. Kemudian apa tadi? Itu penafsiran Abdullah bin Abbas. Jadi al-riya itu akan diberikan hasanatuhum, kebaikan mereka di dunia diberikan. Ya. Di sini kan Allah bilang gitu, nuwafi, ya kan? Nuwafi ilaihim ya'maluhum amalum fiha wa hum fiha khusun. Kami tetap akan penuhi ganjarannya orang yang beramal untuk dunia, ya kami penuhi di dunia. Dan mereka tidak akan dikurangi oleh Allah. Kata Allah, tapi ya di dunia. Di akhirat, ilan nar, tidak ada kecuali neraka. Dan mereka tidak berniat untuk Allah. Sebagian mengatakan turun tentang Nasara dan Yahudi. Ya. Qatadah menafsirkan, man kana di dunia hammuh wa tilbatuh wa sadamu wa tilbatuh wa niyatuh jazallahu bi asanatihi fid dunya. Tsumma yu'til akhirati wa laysa lahu hasanah yu'ti jazaan. Ya, orang yang dunia itu adalah niatnya, ya, dan pencariannya dan niatnya dan hammu, ya, semangatnya cuma dunia, maka yaitu Allah balas dia kebaikannya di dunia. Kemudian dia pergi ke akhirat dan tidak ada bagi dia pahala atau kebaikan dari pahalanya. Ada orang mukmin dibalas ya di dunia, ya di akhirat. Yaitu sakerso pangeran. Iya, artinya Allah kerso membalas dia dengan sebagian di dunia. Ya, Allah kasih sebagian di dunia, sisanya atau enggak Allah kurangi. Yang di dunia itu di dunia, yang di akhirat tetap enggak Allah kurangi daripada yang sudah Allah berikan tuh. Tapi yang pasti saya bilang sakerso pangeran, itu kan kesannya pangeran. Allah kadang membalas orang ya di dunia, yang di akhirat. Kadang semua Allah balas di akhirat. Artinya apa? Dunia ini darul amal, jangan cari balasan di sini. Akhirat itu darul jaza, rumah balasan, jangan baru beramal di sana. Kan gitu, kebalik. Kebalik ya. Ya, bolak-balik. Ini kan gitu. Nah, dunia ini rumah amal, cari balasan di sini kan keliru kan. Kalau dia cari balasan, oh ini darul amal. La darul jaza. La jaza fiha, kata Senali. Nah, dunia daru amalin la jaza wal akhiratu daru jazain la amal fiha. Kata Senali begitu. Ya. Atau di ayat yang lain gitu. Maka yuridul ajilah ta'ajjalna lahu fiha ma nasya. Siapa yang berkehendak kepada ajilah, sesuatu yang cepat yang di dunia, ajalna lahu fiha. Kami percepat bagi dia di dunia. Ma nasya, apa yang kami kehendaki. Apa yang kami kehendaki kami percepat di dunia. Liman nuridu, bagi siapa yang kami inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian di akhirat kami jadikan bagi dia jahannam. Ya, kebaikannya cuma kami balas di dunia. Di akhirat kami jadikan bagi dia jahannam. Yaslaha madmuman madhura, yang dia masuk dalam keadaan terhina, dan masuk dalam jahannam itu dalam keadaan terhina dan tercela dan terhina. Wa man arada akhirat wa sa'ala saya, siapa yang berkehendak akhirat lalu berusaha untuk akhirat, saya wa huwa mu'minun, dengan syarat dia mukmin, fa ulaika kana sa'yuhum masykura, maka itulah orang yang sa'yuhum usahanya dibalas, masykura, dibalas oleh Allah. Kullan numidu haula'i wa haula'i
min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kullan numiddu, semua kami beri, haula'i wa haula min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan pemberian Tuhanmu tidaklah terhalang dari siapapun. Yang ini diberi niatnya dunia, tetap diberi ya di dunia. Niatnya akhirat ya diberi juga di akhirat. Ya, undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'din. Maka perhatikanlah bagaimana kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain dalam hal amal dan balasan. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sungguh akhirat itu lebih besar, jauh lebih besar derajatnya dan jauh lebih besar pengutamaannya, kelebihannya dari Allah Ta'ala. Di ayat yang lain itu Al-Isra tadi ayat 18-21, ayat yang lain Asy-Syura 20, man kana yuridu artal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu artal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu artal akhirah, siapa yang kepingin akan kebun ladang akhirat, nazid lahu fi harthih, kami tambahkan bagi dia kebunnya, hasilnya. Ini bukan hanya itu, tapi Allah lipat gandakan terus. Itu yang akhirat. Tapi mereka itu harta dunia. Siapa yang kepingin kebun atau ladang atau hasil dunia, nu'tihi minha, ya kami beri daripada hasil dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat mereka tidak punya bagian sama sekali. Tidak punya bagian. Ini nama amal bin niat amal itu niatnya. Dan itu nanti sebagaimana sudah pernah kita bahas hadis itu di Barakil Ubudiyah di Bidayatul Hidayah. Nanti akan didatangkan, ada orang yang berperang di jalan Allah, didatangkan orang yang berilmu, qurra, para ulamanya didatangkan, ahli Quran. Orang kaya didatangkan. Semua didatangkan. Allah tanya, kalian beramal itu untuk apa? Kamu wahai orang kaya, kamu bersedekah untuk apa? Kamu berjihad untuk apa? Yang ulama ditanya, kamu mengajar dan sebagainya untuk apa? Semua menjawab, oh kami yang berjihad menjawab, kami terbunuh karena di jalanmu ya Allah, dan sebagainya. Ya. Yang kaya bilang, oh kami berinfak fisabilillah ya Allah, di jalanmu juga kami mengharap pahala-Mu. Yang alim juga mengatakan, kami mengajar, mempelajari ilmu untuk Engkau ya Allah. Maka Allah jawab, semuanya kalian dusta. Kamu supaya berjuang jalan Allah supaya dibilang kamu pemberani, kamu bukan pengecut, kamu seorang. Kamu berinfak supaya kamu dibilang, oh kamu ini lomat. Kamu menuntut ilmu sebagainya supaya kamu dibilang kamu ini alim. Ya, maka Allah suruh seret mereka ke neraka, dan Allah bilang, inna haula awwalu man tusa'aru bihimun nar. Mereka itulah orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Untuk orang yang riak tadi. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian Abi Hurairah, di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah juga Abu Hurairah selain Khalid bin Ma'dan atau Mu'adz bin Jabal. Abu Hurairah menangis sejadi-jadinya ketika mendengar hadis ini dan ketika meriwayatkan hadis ini. Kemudian Abu Hurairah berkata, shadaqa Rasulullah SAW. Telah benar siapa Rasulullah dalam ucapannya tadi tentang masalah orang yang riya tadi. Insumtum wa shallaitum wa tasaddaqtum wa jahadtum wa qara'tum liyuqala dzalika faqad qila dzalik. Kalian puasa, kalian sholat, kalian sedekah, kalian berjihad, kalian menuntut ilmu supaya diomongkan, dipuji oleh manusia, dan kalian sudah dapatkan itu. Seolah secara kasar, terus ngapain kalian minta pahalanya ke saya? Kalian beramal untuk mereka, cari pahalanya dari mereka. Maka itulah orang yang tusa'ar, awalu man tusa'aru bihimun nar, orang yang pertama kali dinyalakan api neraka dengan mereka. Alhamdulillah. Maka benarlah kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, maka yudhil hayata dunya zinataha, itu. Terus kemudian Abu Hurairah membaca dua ayat tadi itu. Dua ayat dari surat Hud tadi. Kemudian satu ya'malu hasanatan tapi kana musliman mukhlishan wa fa fi dunya wal akhirah. Nah, inilah makna ayat ini, tidak lain adalah makna innamal a'malu binniyat tadi itu. Ya.
Dan ulama berpendapat ayat ini mutlak, baik bagi orang mukmin, ini yang munafik tadi atau riya tadi, baik munafik akidah maupun munafik amal, atau untuk orang di luar mukmin. Kalau dia ada, makanya orang kafir nggak beriman, dia baik sama orang, ya dibalas baik lagi di dunia, itu balasan dia. Di akhirat ya tidak ada. Orang kafir minta balasan di akhirat, tidak ada. Wa malau bil akhirati min khalaq walau bil akhirati min nasib, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Dia tidak punya ijazah. Kalau dia minta ijazah, enggak daftar. Nah, daftarnya itu asyhadu an la ilaha illallah, itu daftarnya. Bagaimana dia minta ijazah sedangkan dia tidak daftar? Allahu a'lam bissawab. Adapun